Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Biar tahu agama ini siapa yang buat, kapan dibentuknya, di mana. Dan di Antiokhia lah untuk pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Betul? Nah, saudara-saudaraku, jadi agama Kristen ini melalui sidang. Bro, sidang. Yang disidangkan di kota Antiokhia ditetapkan arek Dinoyo. Oh bukan Pak, Dinoyo itu pabrik roti Paulus. Ya. Ditetapkan oleh Paulus menjadi sebuah agama disebut Kristen. Beliau mengatakan bahwa Kristen itu ditetapkan di sidang Antiokhia. Jadi beliau mengutip statement dari Kisah Para Rasul ya, teman-teman ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Beliau mengutip dan dikatakan bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang, dan di Antiokhia lah murid-murid untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi berdasarkan ayat ini, Ustadz Bangun Samudra mengatakan bahwa Paulus menciptakan agama Kristen di Antiokhia. Paulus yang dia sebut sebagai arek Dinoyo ya. Arek Dinoyo itu bahasa Surabaya untuk nama, berarti artinya anak Dinoyo. Dinoyo itu satu daerah di sana, ada pabrik roti Paulus gitu ya. Jadi beliau diplesetin jadi arek Dinoyo, itu si Paulus gitu ya. Jadi kalau teman-teman mendengarkan statement arek Dinoyo, anak Dinoyo, itu artinya Paulus maksud dia ya. Jadi dia bilang bahwa Paulus itu menciptakan agama Kristen di Antiokhia melalui sidang. Nah, kalau teman-teman perhatikan ayat ke-25, sebenarnya bukan Paulus yang menjadi tokoh utamanya waktu itu ya. Di ayat 25 dikatakan pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Jadi Saulus ini diambil oleh Barnabas, lalu kemudian dibawalah Saulus ini ke Antiokhia. Saulus itu adalah nama Yahudi untuk Paulus, sedangkan Paulus itu nama Yunaninya ya. Paulus, Saulus ya, sama aja. Nah teman-teman, di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ini, ayat 26, ini bukan, kalau dikatakan adalah bukti dari agama Kristen diciptakan Paulus, itu tidak tepat sekali. Karena dari sini, kita menemukan bahwa ketokohan Paulus masih belum dominan. Beliau masih newbie, ceritanya begitu, masih anak baru. Sedangkan yang lebih ditokohkan itu adalah Barnabas. Nah, lagi pula bahkan ketika dikatakan ayat 26, di Antiokhia lah murid-murid untuk pertama kali disebut Kristen. Kalau teman-teman perhatikan, ini bukan berarti bahwa di Antiokhia baru ditemukan agama Kristen. Ini ngawur sekali. Karena yang namanya agama Kristen, atau lebih tepatnya ya pada waktu itu, kenapa saya bisa bilang bahwa ini bukan agama Kristen? Karena sebutan Kristen sendiri itu ejekan. Komunitas Kristen atau komunitas pengikut Yesus itu sebelumnya sudah ada. Ya, jadi Kisah Rasul pasal 9 ayat 12, kita akan menemukan bahwa sebelum nama Kristen itu ada di Antiokhia, komunitas pengikut Yesus itu sudah dikenal. Misalnya di Kisah Rasul 9 pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus. Jadi ini ceritanya Saulus belum berjumpa dengan Yesus ya. Berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Jadi komunitas orang Kristen waktu itu, belum ada nama Kristen, itu disebut murid-murid Tuhan ya. Bahkan Saulus ini menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk apa? Kalau dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ya. Ini kata jalan Tuhan ini adalah satu sebutan untuk orang-orang yang mengikut Yesus, mengikut jalan Tuhan. Jadi Yesus kan pernah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya, mengikut jalan Tuhan. Lalu Saulus ini ingin menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah teman-teman, dari ayat ini sudah kelihatan jelas bahwa sebenarnya sebelum Saulus itu menjadi pengikut Yesus, sudah ada komunitas murid-murid Yesus atau para pengikut Yesus. Jadi Saulus itu tidak menciptakan apa-apa. Saulus itu atau Paulus itu hanya menggabungkan diri setelah dia berjumpa dengan Yesus. Dia menggabungkan diri dengan komunitas jalan Tuhan ini, yang kemudian hari di kota Antiokhia lah
pasal 11 ayat 26 disebutkan komunitas ini dengan ejekan Kristen, ya. Karena Kristen itu sendiri adalah sebuah ejekan, sebuah hinaan, olok-olok. Kenapa sampai ada orang-orang bodoh yang disebut oleh orang-orang pada waktu itu bodoh sekali karena mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus yang apa? Yang disalibkan. Jadi nama Kristen itu adalah nama yang dijadikan sebagai ejekan kepada para pengikut Yesus. Jadi kalau menyebut bahwa di Antioquia itu di sidang lalu kemudian Paulus menciptakan agama Kristen itu salah total, ya, salah total. Teman-teman bisa melihat di dalam Roma pasal 16 ayat 2, bahkan Paulus sendiri menuliskan di dalam Roma 16 ayat 2, salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjara bersama-sama dengan aku, Paulus, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi bahkan sebutan Kristen itu sudah ada sebelum Paulus itu menggabungkan diri, begitu loh, ya. Nah, jadi kapankah orang-orang disebut Kristen? Ya pokoknya selama tanggal penanggalan jelasnya tidak jelas, tetapi indikasinya terlihat kuat bahwa sebelum Paulus menggabungkan diri, bahkan mereka sudah disebut sebagai Kristen atau pengikut jalan Tuhan, ya. Nah, jadi teman-teman, ketika Ustadz Bangun Samudra ini mengatakan bahwa Paulus menciptakan agama Kristen di sidang Antioquia, ini adalah statement yang ngawur, dan dengan demikian saya turut berduka cita, ya, atas pembodohan terhadap umat Anda ini, ya. Ya itulah.